real love, shawty Dita. Got me bugging, I don't think that I can leave her. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemasaran. Nah, di mana aktivitas dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra dan masyarakat umum. Pemasaran dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang kemudian bertumbuh menjadi keinginan manusia. Nah, pemasaran komoditas pertanian harus dirancang untuk mampu memenuhi preferensi konsumen pada berbagai tingkatan harga. Nah, di mana konsumen akan lebih memilih membeli komoditas pertanian sesuai dengan daya beli yang mereka miliki. Aspek tepat waktu, tepat harga, tepat lokasi, tepat kuantitas, tepat kualitas, dan tepat kontinuitas. Nah, dalam melakukan promosi, mereka akan mentargetkan orang-orang yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Biasanya, mereka itu juga melibatkan selebriti, selebgram, atau siapapun yang memiliki kepopuleran untuk mendongkrak produk tersebut. Tak hanya itu, dalam pemasaran, bagian yang memiliki tugas ini akan membuat di mana kemasan atau desain yang menarik pada iklan sehingga akan banyak orang yang tertarik. Nah, di mana pemasaran juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Nah, pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. Dengan adanya pemasaran juga sangat membantu para konsumen. Jadi, mereka akan lebih mudah menemukan produk yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Ketika pemasaran sesuai dengan targetnya, perusahaan akan mendapatkan banyak membeli dan keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Nah, di mana fungsi pemasaran itu terdapat 4, dan di mana yang pertama itu pengenalan produk. Nah, dalam pengenalan produk ini adalah satu hal yang sangat penting dalam pemasaran. Kenapa? Karena adanya pemasaran, produk akan lebih dikenal oleh pelanggan. Karena adanya pengenalan produk ini, mereka itu harus menampakkan keunggulan dari produk lainnya, sehingga bisa menarik perhatian dibanding produk pesaing. Yang kedua yaitu riset, nah di mana pemasaran harus mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Nah, yang ketiga distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar yang luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Selain itu juga memastikan bahwa produk dapat dengan mudah didapatkan oleh pelanggan. Nah, yang terakhir yaitu layanan purna jual. Nah, di mana dalam layanan purna jual ini, dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Nah, selanjutnya yaitu margin pemasaran. Nah, di mana margin pemasaran ini merupakan perbedaan harga di tingkat petani atau produsen dengan harga di tingkat konsumen akhir. Nah, perbedaan harga tersebut dikarenakan adanya biaya pemasaran dan keuntungan masing-masing lembaga pemasaran yang terlibat dalam saluran tersebut. Nah, biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses mengalirnya produk dari titik produksi tangan produsen ke titik konsumsi tangan konsumen akhir. Nah, besar kecilnya biaya pemasaran produk pertanian tergantung dari besar kecilnya kegiatan lembaga pemasaran dan jumlah fasilitas yang diperlukan dalam proses pemasaran tersebut. Dan pembiayaan pemasaran adalah penyediaan dan investasi modal di mana terhadap produk dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam proses pemasaran. Nah, setiap jenis produk yang dihasilkan, maka biaya pemasaran yang dikeluarkan juga berbeda-beda. Nah, misal nih, biaya pemasaran padi lebih besar daripada biaya pemasaran sayur, bayam, pada ukuran sayur volume yang sama. Kenapa? Karena perbedaan perlakuan yang diberikan untuk masing-masing produk, seperti halnya padi harus mengumpulkan, disimpan di gudang, diolah menjadi beras, diangkut, di-packing, dijual ke pasar. Sementara itu bayam cuman dipetik, diikat, kemudian dijual ke pasar. Nah, berdasarkan proses pemasaran, maka biaya pemasaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu biaya pengumpulan, biaya pemindahan dari titik produksi ke titik konsumsi, biaya penyebaran di daerah konsumen. Biaya tersebut di atas mempengaruhi besarnya perbedaan atau selisih harga yang diterima produsen dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, di mana keuntungan adalah selisih harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima produsen setelah dikurangi dengan biaya pemasaran.
Nah, efisiensi pemasaran juga dapat dilihat dari sisi meratanya keuntungan yang diterima oleh setiap lembaga pemasaran sesuai dengan perbandingan biaya yang dikeluarkan. Keuntungan yang diterima oleh lembaga pelaku pemasaran sesuai dengan promosi masing-masing, maka saluran tersebut dikatakan efisien dalam pemasaran. Nah, jurnal penelitian saya yaitu identifikasi komoditas keunggulan pertanian dalam mendukung kawasan agropolitan, studi kasus Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Arahan pengembangan kawasan agropolitan Ciledug ini berdasarkan Kabupaten Cirebon meliput 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pasaleman, Kecamatan Walet, Kecamatan Babakan, Kecamatan Pabedilan, dan Kecamatan Pabuaran. Masing-masing kecamatan memiliki peran untuk mendukung sistem kawasan agropolitan di Ciledug. Nah, penelitian ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi komoditas unggulan pertanian di Kecamatan Pasaleman dalam mendukung peran Kecamatan Pasaleman sebagai kawasan agropolitan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, mereka itu mempelajari konsep kawasan agropolitan, mengidentifikasi metode-metode penentuan komoditas unggulan wilayah, mengidentifikasi komoditas unggulan di Kecamatan Pasaleman, dan menentukan peran Kecamatan Pasaleman terhadap sistem kawasan agropolitan Ciledug. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian ini adalah data sekunder dan data primer dari kuesioner petani yang di Kecamatan Pasaleman dengan metode Slovin untuk pengambilan sampel. Hasil dari diskusi tentang jurnal ini itu dipaparkan mengenai hasil dari perhitungan berbagai metode untuk menentukan komoditas unggulan pertanian di Kecamatan Pasaleman. Selain itu, hasil mengenai peran Kecamatan Pasaleman ini terhadap kawasan agropolitan Ciledug juga dipaparkan, yaitu di mana komoditas unggulan di Kecamatan Pasaleman dapat dilihat melalui analisis jumlah produksi tiap komoditas pertanian, produktivitas komoditas pertanian, laba keuntungan komoditas pertanian, dan analisis LQ pada Kecamatan Pasaleman. Hasil analisis terlihat bahwa komoditas yang menjadi unggulan itu yang paling pertama yaitu pepaya, cabai, tebu, dan mangga. Sedangkan komoditas yang tidak unggul adalah komoditas pisang. Oleh karena itu, komoditas pepaya berpotensi untuk dijadikan komoditas unggulan di Kecamatan Pasaleman karena telah mengalami spesialisasi dari Kabupaten Cirebon. Tunggu nanti kita bersama lagi. Tunggu nanti pasti bertemu. Simpan dulu rasa rindu, kesan saat kita bertemu.